upacara penaikan bendera memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023 segera dimulai. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sudah dapat bertemu pada hari ini. Memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri bangsa dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam menyusun ideologi negara bangsa Indonesia yang majemuk, Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa di Nusantara dan memiliki makna dinamis dan universal. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di segala zaman. Pancasila hingga saat ini tetap relevan di tengah dinamika. Prinsip-prinsip Pancasila perlu kita jaga dalam seluruh aktivitas negara. Dengan padatnya kegiatan dalam melaksanakan tugas, mari kita sejenak merefleksi dan memahami filosofi yang menjadi nyawa negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai universal dasar, yakni 1. Ketuhanan. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kita harus melihat dari aspek spiritual yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, Kemendikbudristek atau Sekolah Satuan Pendidikan berkomitmen untuk menjamin hak-hak seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan agama atau spiritual yang selaras dengan keimanannya, termasuk memberikan hak-hak pendidikan spiritual bagi penghayat kepercayaan. Kita harus bertugas dalam menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan kebudayaan yang menjalan syarat dengan makna ketuhanan yang lekat dengan kehidupan masyarakat kini dan masa. 2. Kemanusiaan. Kita harus mengangkat derajat manusia dan mengutamakan harkat martabat manusia dalam kebijakan dan melaksanakan program-program negara. Dalam hal ini, Kemendikbudristek telah membuka akses pendidikan sebesar-besarnya agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan terbaik, termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu melalui berbagai kebijakan dan bantuan sosial. Kemendikbudristek juga membuka kesempatan bagi para pengungsi dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk bersekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Kebinekaan. Indonesia juga mencakup seluruh pulau dan suku bangsa. Perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai satu kesatuan. Kemendikbudristek menyusun kurikulum merdeka untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Kemendikbudristek juga berupaya untuk mendorong interaksi dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai program pendidikan dan kebudayaan. Juga berupaya membuat lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat agar menjunjung rasa saling menghormati dengan segala keanekaragaman yang ada. 4. Demokrasi. Indonesia perlu membekali anak-anak kita untuk mampu berinteraksi, bersuara, berpendapat untuk mengungkapkan pemikirannya. Selaras dengan nilai demokrasi, pendidikan Indonesia juga diinformasikan sedemikian rupa untuk mengurangi pembelajaran satu arah dan meningkatkan diskusi dalam pembelajaran. 5. Keadilan sosial. Negara juga harus memperlakukan siapapun secara setara tanpa pandang bulu, termasuk memastikan akses pendidikan yang inklusif
saya hormati, dengan dirilis kurikulum Merdeka tidak hanya fokus pada pembelajaran saja, namun dituangkan pada profil pelajar Pancasila yang perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila tersebut mengandung ciri utama, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Demikian banyak terobosan yang dicapai dalam kurikulum Merdeka yang kita raih, namun kita menyadari bahwa perjalanan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini masih panjang. Masih banyak ruang perbaikan yang utuh dan memberikan pelayanan pendidikan, kebudayaan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak membutuhkan upaya terbaik kita agar mampu menyosong masa depan yang mungkin tidak akan pernah kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita adalah negara-negara yang merupakan lini terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, khusus dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Mari kita bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan bangsa. Selamat Hari Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah.